Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada saat yang indah ini kita membuat sebuah vlog baru yang kita beri judul Love, Faith, and Love. Baik, pada saat yang indah ini kita akan membicarakan tentang corona di masyarakat. Jadi kita sudah mengundang beberapa narasumber yang mengalami langsung uh, corona tersebut. Dan narasumber pertama kita undang Bapak Joy yang baru sehat dari corona. Ya, halo. Ya, dengan juga narasumber yaitu doktor, insinyur. Ya, silakan Pak, perkenalkan dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Saya bapak. Saya bukan dokter. Iya, Kali dokter. iya. Dengan Bapak siapa? Bapak Rio. Oh, Bapak Rio. Baik. Bapak Rio ini adalah sebagai apa namanya? Salah seorang Corona. bukan penangan corona tapi bisa melihat Hidup corona. kehidupan sosial pada saat ini yang dimana kita lihat apa namanya kesimpang siuran tentang berita-berita yang ada di sana sini bahwa corona itu dapat menghancurkan apa namanya hubungan antar masyarakat. Dia akan membicarakan. Oke, Pak, bagaimana menurut Bapak pada saat ini masyarakat menghadapi corona? Ya kalau kita lihat peristiwa sejak munculnya pandemi ini baik di dunia khususnya di Indonesia ya, Ya. sudah begitu banyak dampak-dampak yang bisa kita lihat Betul. baik dari sisi ekonomi, politik, khususnya dalam hal sosial. Kita melihat banyaknya kalau kita berkeliling ke masyarakat-masyarakat, Betul. banyak masyarakat yang mengalami stres, Ya. mengalami disebabkan oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudaranya yang meninggal akibat corona, sehingga memang tepat sekali kalau pemerintah memberikan anjuran untuk melakukan social distancing. Nah ini kalau kita lihat ke depannya bisa bisa lebih Lanjut aja. Oke, tidak apa-apa ya. Bisa apa Pak? Dari akibat daripada tadi banyaknya pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK, artinya banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Secara perubahan-perubahan itu apa yang sangat dikhawatirkan terhadap apa namanya sosial antar masyarakat itu? Apa yang memang, arti yang kita takuti untuk berikutnya setelah corona ini? ya memang pada awalnya munculnya corona ini memberi dampak terhadap individu ya, terhadap orang yang tadinya bekerja sekarang nggak kerja, tadinya orang berdagang jadi tidak berdagang, bahkan yang tadinya bisa berkunjung kepada keluarga sekarang tidak bisa lagi. Lama-lama dampaknya akan lebih masif dan lebih universal, sehingga dampak yang paling parah bisa terjadi kerusuhan. Baik, baik, Bapak Joy, Bapak kan adalah salah satu korban PHK. PHK di mana tempat bekerja Bapak sudah di PHK karena Bapak itu katanya terindikasi sedikit ada corona. Sebenarnya bagaimana ceritanya Pak? Apa nih cerita apa ini? Bagaimana Bapak bisa di Kena PHK corona ya? dan pekerjaan PHK ya? karena pandemi ini? Ya, PHK sih nggak PHK ya, tapi pemberhentian kerja sama aja ya. Jadi bagaimana keluarga dan anak-anak Bapak? Apakah Nah, semenjak adanya corona ini, biasanya istri saya masaknya 1 kali sehari, ini jadi setengah kali sehari. oh iya, apakah menurut Bapak sudah sangat tragis sekali hidup sosial Bapak pada saat ini? Tetangga dengan apa? Tetangga dengan tetangga, Bapak dengan tetangga. Apakah saling menguatkan atau malah renggang setelah corona ini? Iya ya, jadi sebelum adanya corona ini biasanya karena kami ini hidup berkecukupan hanya ngontrak di kota besar ini,
yang biasanya istri saya suka pergi ke rumah tetangga, tapi karena adanya corona Corona ini, ini jadi istri semua di rumah, istri saya hanya di rumah. Oke, jadi istri bapak lebih sering ke kamar ya. Jadi Jadi positif. jadi positif. Jadi semenjak corona 3 bulan, puji Tuhan lah, istri saya jadi positif, hamil. hamil. Baiklah. Jadi sekarang ini Pak Rio, masyarakat banyak kegelisahan. Jadi apa tips supaya masyarakat ini bisa survive di dalam menghadapi, ya artinya setelah virus corona ini, apa yang mereka bisa lakukan untuk satu, bisa bertahan hidup, dua, menjaga sosial jadi lebih, maksudnya kembali lebih baik. Apa cara yang untuk diberikan pada masyarakat? Ya kalau dari sisi cara atau solusinya, pemerintah sudah melakukan banyak program ya untuk menanggulangi ini. Tapi dari sisi masyarakat sendiri, kita harus mempunyai satu harapan yang positif ke depannya supaya kita bisa memiliki semangat untuk berjuang sesuai dengan topik kita pagi ini, yaitu faith, hope, and love. Jadi kita harus punya iman bagi orang beragama, kemudian punya satu harapan untuk kita harus yakin bahwa suatu saat corona ini akan sirna dari bumi. Apakah ada satu cara secara psikologis untuk membantu orang-orang yang terdampak, untuk dapat membuat mereka itu bertahan, ya? Apa yang mereka harus lakukan selain berdoa, berharap? Apa yang mereka dapat lakukan untuk kembali bisa bangkit seperti itu? Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat konten YouTube. Oh, ya. Yang positif. Yang positif. Tapi Membuat kan kreativitas. semua masyarakat di Indonesia kan belum tentu, maksudnya belum tentu mempunyai konten, Nah, ya kan? Apalagi daerah, maksudnya orang yang tinggal di pemukiman. ya pokoknya lakukan aja kreativitas sebisa mungkin di rumah bersama keluarga, bersama istri, teman, mungkin ya kan, anggota keluarga, supaya nggak stres kita di rumah. Saya aja kemarin hampir gila saya karena bingung mau ngapain gitu ya. Makanya saya kesini. Untuk Bapak tidak gila, terima kasih Bapak. Jadi sekarang Bapak yang sudah terdampak daripada corona ini, sekarang apa cara Bapak untuk bisa bertahan di dalam keluarga jika tidak ada bantuan dari pemerintah? Apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini berkesusahan ya ekonominya karena pandemi ini, mungkin ada pekerjaan yang nggak menetap ya, teman-teman supir Grab, teman-teman ojol semuanya ya, walaupun mungkin harus stay at home seperti anjuran pemerintah, tapi walaupun kita harus pergi keluar seperti itu ya, maksudnya ya karena sekarang ini banyak saya lihat penduduk itu ya, warga-warga yang menengah ke bawah itu nggak memikirkan coronanya lagi, yang penting perut berisi seperti itu ya. Tapi walaupun kita pergi keluar seperti bang-bang Grab, tukang ojol, tukang jualan, tetap safety dengan selalu menggunakan masker dan tetap social distancing, jaga jarak. Jadi sejauh ini beras Bapak masih ada di rumah? Ya puji Tuhan ya, sejauh ini karena saya masih kerja walaupun tidak berpenghasilan tetap ya, karena akibat pandemi ini masih adalah beras untuk 2 hari 3 hari lagi ya. Nah, kalau begitu nanti kita pulang minta Berasnya sudah. Bawa berdoa ya berasnya. Ya. Jadi oke, sebelum kita tutup acara ini, harapan Bapak, Bapak Joy, apa harapan Bapak untuk pemerintah? Ya harapannya yang pertama adalah saya sudah sangat mendukung dengan program-program yang sejauh ini pemerintah lakukan, dan harapannya ke depan pemerintah
punya persiapan. Maksudnya artinya adalah punya persiapan jangka 5 tahun ke depan, apapun yang terjadi dengan bangsa ini, setidaknya Indonesia siap untuk melakukan atau menghadapi apapun cobaannya. Karena kita nggak tahu cobaan ke depan apa yang terjadi seperti itu. Sekarang Bapak, tipsnya, langkah psikis kepada masyarakat yang terdampak ini, apa yang bisa mereka lakukan selama pandemi ini supaya mereka bisa kuat? Ya, tentu seperti anjuran pemerintah, kita harus tetap melakukan ya, seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, Ya betul. perkuat imun tubuh, berolahraga supaya kita tetap bisa sehat. Nah, kalau secara psikis kita bisa lakukan hal-hal yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang menggembirakan, hal-hal kerohanian. Contohnya apa Pak? Apakah baca buku? Misalnya baca buku, menonton film. Film apa? Ya, saya Pak. Kita dapat mengerti maksud Bapak ini. Baiklah, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami di acara Love, Hope, and Faith. Jadi memang kita harus memiliki harapan, cinta, yang dan iman untuk menguatkan kita di masa pandemi ini. Jadi jangan lupa untuk selalu kita mengikuti saran-saran daripada pemerintah dan terutama pada diri sendiri untuk selalu melakukan hubungan baik dengan sesama kita, terutama kepada Tuhan. Baik, demikianlah acara kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati. Bye. Bye.